Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini dari Program Studi Administrasi Pendidikan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Apa sih perubahan organisasi? Perubahan organisasi di sini yaitu perubahan yang berkaitan dengan pengembangan kebaikan maupun penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja maupun sistem manajemen suatu organisasi. Perubahan-perubahan dalam lingkungan dapat terwujud seperti perkembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan kualitas dan sikap karyawan, semakin pentingnya tanggung jawab organisasi dan sebagainya. Pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperuntukkan bagi kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga sebagai tantangan perubahan. Adapun kekuatan penyebab perubahan. Kekuatan penyebab perubahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekuatan internal. Kekuatan internal merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijaksanaan manajerial dari teknologi baru, serta sikap-sikap dan perilaku para karyawan. Contohnya seperti perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluasan wilayah seperti tujuan, volume, kegiatan bertambah banyak serta sikap dan perilaku para anggota karyawan. Dan yang kedua, kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal merupakan perubahan yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi. Perubahan organisasi terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai. Berbagai kekuatan eksternal dari kemajuan teknologi sampai kegiatan-kegiatan persaingan dan perubahan pola kehidupan dapat menekan organisasi untuk mengubah tujuan, struktur, dan metode operasinya. Ada juga cara-cara penanganan perubahan. Terdapat dua cara penanganan perubahan. Yang pertama, proses perubahan reaktif. Proses perubahan reaktif di mana manajemen beraksi atau tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Contohnya, bila peraturan baru dari pemerintah masyarakat perusahaan untuk mempunyai perlindungan terhadap kebakaran, maka manajer mungkin akan membeli alat pemadam kebakaran. Yang kedua, proses proaktif, di mana manajemen melakukan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Perubahan yang direncanakan ini didefinisikan sebagai perencanaan dan implementasi inovasi struktur, kebijakan dan tujuan baru atau suatu perubahan dalam filsafat, iklim, dan gaya pengoperasian secara sengaja. Ada juga proses pengolahan perubahan. Proses pengolahan perubahan harus mencakup dua gagasan. Yang pertama, redistribusi kekuatan dalam struktur organisasi, dan yang kedua, redistribusi ini dihasilkan dari proses perubahan yang bersifat pengembangan. Pastikan bahwa perubahan adalah permanen. Perubahan-perubahan mungkin menjadi permanen bila perubahan-perubahan yang menyangkut perilaku dilakukan dengan tepat dan konsisten. Bila tidak, hal ini akan menjadi bersifat sementara. Ada juga proses perubahan dalam organisasi. Ada 3 proses perubahan. Yang pertama, unfreezing. Keadaan di mana orang menjadi siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari perilaku baru. Yang kedua yaitu changing. Terjadi apabila orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru. Dan yang terakhir, rephrasing. Telah terjadi bila orang memandang bahwa pola perilaku baru yang telah dicoba selama periode changing menjadi bagian dari orang tersebut. Adapun pendekatan perubahan organisasi, yang pertama pendekatan struktural, yang kedua pendekatan teknologis, dan yang ketiga pendekatan orang. Ada juga tahap-tahap proses perubahan. Ada 5 tahap proses perubahan. Tahap yang pertama,
tekanan dan desakan investasi dari reorientasi. Yang kedua, diagnosa dan pengenalan masalah. Yang ketiga, penemuan dan komitmen pada penyesuaian. Yang keempat, percobaan dan pencarian hasil-hasil. Dan yang terakhir, penguatan dan penerimaan. Penolakan terhadap perubahan. Ada 3 penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, ketidakpastian tentang akibat dan pengaruh perubahan. Yang kedua, ketidaksediaan untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang ada. Yang ketiga, pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Selanjutnya, konsep pengembangan organisasi atau sering dikenal dengan istilah OD. Suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyesuaikan permasalahannya. OD bisa dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuannya untuk secara aktif terus melanjutkan pembahasan. Dan yang terakhir, teknik-teknik pengembangan organisasi. Ada 5 teknik. Yang pertama, PO untuk teknik perseorangan, 2 PO untuk tim atau kelompok, 3 PO untuk organisasi keseluruhan, 4 PO untuk 2 atau 3 orang, 5 PO untuk hubungan antar kelompok.